مع السلامة في أماني شيخنا الله. صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang benar saya ada di dekatnya guru kita semua. Bahkan saya bisa duduk di samping beliau, Haji Mukhtar, pimpinan pesantren Sabilul Muhtadin. Saya sering bayaan dengan putra beliau, ya Abdullah, dan pas kemarin serasa bisa sekali mendayung gitu. Alhamdulillah ini bisa silaturahim dengan para guru, para kiai, para ulama, bukan saja di Babelan tapi banyak yang jauh, bahkan ada yang dari Pondok Gede. Insyaallah. Terima kasih Kiai, banyak umur, semua sekeluarga besar, jauh dari bala, musibah, bencana, penyakit, segala macam apa yang jelek, yang buruk, dan juga kita semua insyaallah dapat barokah dari Maulid Rasul. Amin. Kawan saya Ustaz Kamarudin dan teman-teman NU yang hadir dan dari lembaga-lembaga yang lain, Pak Kapolsek, ada Ramil, Pak Camat, Pak Kepala Desa, RT RW semua, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, mengawali lagi ta'lim kita pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ada masa-masa saya pengen dengan izin Allah perubahan. Pada masa-masa di mana saya pengen dengan izin Allah tuh ada peningkatan, ada perbaikan dari hidup dan kehidupan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh nyari apa nih yang bisa bikin anak muda yang satu ini itu mikir sendiri, nulis sendiri, gitu. Berubah. Dari bau jadi wangi, dari nggak diarepin jadi diarepin, dari nggak diabsen sampai dicari itu. Bukan main, saya ngerasain sekian lebaran nggak diabsen, mendingan kagak ada gitu. Ya kalau yang buat nggak pernah ngerasain mungkin biasa aja. Tapi kalau saya emang ngerasain, misalnya kalau ketemu juga orang pada belok, kamu papasan, kamu ngeliat. Kalau saya lewat depan pintu, siapa gitu, pintu ditutup, kita main nggak ada, padahal orangnya ada. Iya. Saya ngalamin tuh episode-episode gitu, nggak dilihat, nggak dianggap. Siapa yang gak pengen berubah gitu kan? Ya saya sadar semua itu karena saya. Saya tahu, saya ngerti semua itu sebab diri saya. Tapi saya juga bertanya nih kepada Allah Subhanahu wa taala, apa iya ketutup jalannya gitu? Apa iya kalau orang udah jelek-jelek terus? Apa iya kalau orang udah susah-susah terus? Apa iya orang kalau udah miskin-miskin terus? Apa iya orang udah bau terus, udah kotor terus, udah hina terus? Apa iya? Beneran nih
Kalau udah kebuang, udah nggak bisa balik lagi. Saya mencari. Tadi prolog dari Kiai Mukhtar Siddiq itu betul. Porosnya kita ini ada sama Allah dan Rasul. Pencarian itu alhamdulillah yang izin Allah, tangan ini digerakin nyarinya ke Quran, nyarinya ke sunnah-sunnah, nyarinya ke Quran, nyarinya ke hadis-hadis. Kita liatin yang serem-serem saya lewatin, yang serem-serem bangsa ada bandar itu saya lewatin, ngeri ya kita gitu. Nggak mau deh gitu mah, kita lewatin dah gitu. Yang saya nyari seneng-seneng aja gitu, yang kira-kira ada harapan gitu buat Yusuf Mansur nih ya, bisa naik, bisa dirindukan sama orang gitu. Nyari bener-bener. Maka saya mengira gitu kalau ketemu hadis-hadis yang membuat saya bisa main, misalkan ya, irka'li arba'a raka'atin akfika akhirah. Ayo sholat 4 rakaat di pagi hari. Entar kata Allah, aku antar di sini, aku beresin, aku penuhi. Saya lihatin itu hadis dengan hati gembira gitu. Beneran nih Allah, ini hadis seriusan. Saya bukan ahli hadis, saya mau telan aja nih kalau emang benar. Irka'li arba'a raka'atin, kama qala Allah fi haditsil qudsi, salat untuk 4 rakaat di pagi hari. Akfika akhirah, aku cukupin rezeki kamu pada hari ini. Ngelihat yang begini-gini tuh hati tuh gembira, kayak apa ya, kayak gembiranya anak kecil mau nyambut Idul Fitri dengan keadaan udah megang, udah punya pakaian, sepatu. Kenapa kira? Karena saya nemu hadis ini turun naik bis. Saya ketemu hadis ini dalam keadaan ya keluar masuk terminal, bawa termos es, jualan es, gope atau dan ngerasain susahnya betul nyari duit. Udah turun naik busnya, Ki udah ngomong sampai serak suara. Es kacang hijaunya, es kacang hijaunya, yang dulu gitu. Oh demi Allah asli ini. Bus masuk terminal Kaideras kita naik, bus keluar dari terminal Kaideras kita turun, bus yang masih pada nunggu itu juga naik, bus jalan kita turun. Lalu kagak? Iya enggak? 5 lakunya, jualan lu seharian. Bandingannya nih 4 rakaat doang pagi hari, amat kerja jungkir balik seharian. Lah gimana nggak hilang gitu? Seriusan nih saya bilang. 4 rakaat doang di pagi hari rezeki bakal enteng. 4 rakaat doang di pagi hari rezeki bakal diantar. Bener nih ya Allah. Sekaligus ini buat siapa yang pengen berubah hidupnya, nggak bisa nyekolahin anak, sampai akhirnya bisa nyekolahin anak orang lain sampai 1000. Cuman timbang dijawab sama Allah, dibikin enteng nyekolahin anak, masih bukan Allah. Tapi kalau sampai berubahnya adalah anaknya dia beres, 1000 anak yang lain beres, wah itu Allah. Ini di kantong saya nih banyak bener testimoni. Yang penting betul kata Kiai, ikutin Allah dan Rasul semampunya, bukan tapi sekadarnya. Semampunya itu artinya pikul dijuhudina, dengan segenap mudah kemampuan kita. Kalau lagi santai-santai aja mah kira-kira qobliyah zuhur jangan 2 gitu, 4 naik aja terus. Kalau lagi santai-santai aja mah qobliyah asar jangan 2, 4 gitu tembak.
Kalau lagi nyantai-nyantai aja mah sedang musafir, gak di tengah rapat bainal maghrib wal isya awabin. Sekali tembak awabinnya ya, ikutin i'anatul thalibin, hajar pun punya 6 kali. Di rakaat pertama, rakaat yang keduanya al-falaq dengan an-nas. Orang bilang apaan sih? Emang gak mau kaya loh? Emang gak mau senang lo jadi orang? Kerjaan lu bayar kontrakan mulu tiap bulan. Itu juga kadang ketemu kadang kagak. Saya termasuk golongan orang miskin yang menolak miskin. Saya mah kagum sama orang miskin yang sabar betul. Kagum saya. Hebat gitu. Saking sabarnya dia gak pernah minta kaya sama Tuhannya. Apalagi dikata-katain sama orang, sholat malam sih pengen kaya, sedekah sih pengen kaya. Ya, gue mah ngerasain miskin, susahnya emang kerasa. Dibabi-babiin orang, dianjing-anjingin orang, tentara masuk meja tuh ditendang. Tentara yang lama sih, yang sekarang udah lama yang lama. Datang polisi, begitu polisi yang lama. Kita dibawa polisi. Bini orang yang bawa-bawa aja loh. Iya Pak, gara-gara suaminya dicari kagak ada, bini kita dibawa. Nah kok bisa polisi nemenin kayak begitu judulnya? Ya saya harus terima kondisinya kayak begitu. Tapi kan saya harus berubah begitu kan? Nih nyari nih apa nih yang bisa bikin berubah? Yang tadi disuruh-suruh jadi yang nyuruh, enggak pengen apa? Tadi dia jadi buruh, jadi bos pabrik sekarang. Tadinya kontrak, sekarang jadi yang punya kontrakan. Yang tadi jadi mantu jadi mertua, gimana? Yang tadi diundang jadi yang ngundang, betul nggak? Yang tadinya nerima santunan jadi yang memberi, kan? Luar biasa. Wah, di tengah-tengah saya tahu susahnya nyari duit. Jam 3 udah ke kandang ayam. Mandi-mandi jeder sholat 2 rakaat pergi ke kandang ayam. Masukin tuh ayam-ayam ke kotak merah. Waduh, dimasukin. Bawa lagi ke mobil kijang. Ayo dirapi-rapiin, udah nyetir sendiri lagi. Dibawa lagi ke pasar Grogol, sampai pasar Grogol turun-turunin. Kan kurang kerjaan, jadi gue naikin turun-turunin lagi. Habis itu kita motong-motong Pak, sampai jam setengah 8 kemudian kita gantian naik motor, antar sono, antar sini ke warung Padang ini, warung Padang itu, sampai tangan belah. Tahun 99, 2000, tahun 2000, istri saya ngasih saya kado ulang tahun. Istri saya ngasih saya kado ulang tahun, sarung tangan buat naik motor. Nangis saya. Dia bilang, Kak, nggak bisa ngasih kado yang gedean, nggak bisa ngasih kado yang mahalan. Ini aja sarung tangan, biar tangan kakak nggak hitam. Ini tangan udah belang nih zaman dulu. Kamu udah rapi lagi naik Mercy. Udah kayak BMW ya. Udah kakak lagi gitu. Zaman dulu kita nangis itu, Nondorin. Karena saya tahu duit yang saya jatuhin kepada istri, saya tahu dari mana kamu beli sarung tangan ini, dari mana? 3.000 emang. Tapi 3.000 ini kita tahu. Tadi saya cerita naikin turunin ayam itu sehari 20.000. Ini kan gila nih, kerja dari jam 2:30, pulang jam 2:30 juga. 20.000. Aduh, kapan kayanya begitu? Kapan gue bisa agak sedikit terhormat di pulang ke rumah orang tua gitu, dianggap gitu, yang saya bilang tadi, dihitung, kalau nggak pulang dihitung, kemana lu dicariin, kan enak Pak. Nah kita ada yang ngeri tengok, gimana ceritanya? Kan kita pengennya kalau nggak ada kue lu ditungguin lu kemana, gitu, dihitung. Kayak ketemu yang begitu tuh, kali arba'ah rakaatin akfika akhirat, lompat. Ketemu hadis tentang waqi'ah, doa bakal fakir, lompat. Ketemu ayat tentang sedekah, kali 700, wih, beneran. Jadi kalau saya punya duit 1 juta, saya kasih jadi 700 juta, saya percaya, sampai Allah.
lancar terus pak. Ketemu ayam yang puasa, pokoknya kita lalap pak lah. Pencarian, saya pencari gimana cara supaya bisa berubah, naik derajat, kehidupan bisa terperbaiki, begini begitu Allah. Dan saya tidak melihat ada cara yang lebih cepat kecuali memang cara Allah dan Rasul. Belakangan ini, di bulan-bulan terakhir ini saya lagi cerita tentang tukang sate. Ini si tukang sate bukan hitungan cuman sebulan 2 bulan dagang sate pinggir jalan, itu juga numpang sama yang punya ruko. Tapi hitungannya tahun. Sampai kemudian dengan izin Allah dia melihat ceramah saya di YouTube. Iseng dengan izin Allah cerita. Katanya bisa berubah, pakai sholawat, kata kiai tadi itu. Pakai yasin. Gitu-gitu. Dianggap enteng kan tuh. Dianggap apa sih gitu. Pakai sedekah. Terus dia jaga, cuman ke alang jalan raya gitu, depannya itu ada tanah 4000 meter. Dia ngucap tuh sama Allah, oke lah, saya mau ngikutin si Mansur, mau duha, mau sholat berjamaah di masjid, qobliyah ba'diyah, mau kita jaga nih, tembak 40 hari, gak berhenti duha, gak berhenti sholat malam, gak berhenti ke masjid. Dan usaha sedekah, pokoknya hari subuh sedekah blang 4.000 pak, semeternya 34 juta, 16 miliar. Dari mana judulnya coba? Kalau si tukang sate punya penghasilan bersih 1 juta, mau sampai kapan lunas itu tanah? Betul gak? Kalau sehari 1 juta, nggak mungkin juga sehari 1 juta. Paling bersih-bersih 300.000. Bersih loh, itu juga bersih ya. Tapi dia oke lah 1 juta. 1 juta setahun baru 365 juta. Lah tanahnya 16 miliar. Tapi tidak ada yang lebih cepat memang kecuali jalan Allah dan Rasul. Makanya kalau pengen kemudian mengubah kemiskinan Indonesia, apalagi kita ini akan menghadapi juga katanya begitu kemiskinan akut. Tidak ada jalan lain. Negara tidak akan pernah sanggup. Kekuatan negara tidak akan pernah sanggup, kecuali caranya adalah bangunin anak-anak muda, bangunin orang-orang tuanya supaya malam menjadi hidup. Bangunnya kira-kira 3:30 minimal. Kalau sekarang ada subuhnya jam 4-an, ya jam 3. Kemudian hidupin paginya. Ya silakan ke kantor, tapi sampai kantor ya duha dulu, baru pegang kerjaan. Nanti begitu menjelang Johor parkir dulu, masuk masjid. Menjelang asar parkir dulu lagi, masuk masjid. Itu aja. Ntar berubahnya Pak, ajib, rasain tuh. Udahlah, Allah nih, masya Allah. Subhanallah asra. Udahlah, dia bisa memperjalankan tuh. Bagaikan kemudian memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW. Kecepatan yang mengagumkan. Si tukang sate ini pagi-pagi seperti kata kiai kita Kiai Mukhtar Siddiq, pagi-pagi dia udah ngirim sholawat sama Rasul. Saya suka ngingetin itu. Ayo pagi 100 dah tuh minimal. Kalau emang punya hajat 1000. Zikir sih bisa sambil jalan pagi, bisa sambil masak. Boleh itu zikir. Kiaman berhubung dan wa'ala junubihim, boleh sambil main badminton, boleh. Sambil ke pasar, sambil jalan ke kantor, sambil jalan ke kampus, boleh. Kasih tukang sate menyelesaikan tanah 16 miliar ini 2 bulan doang Pak. Coba itu 2 bulan dan nggak pakai duit, dan tidak melangkahkan kakinya bahkan ke tanah itu. Gila. Kali itu nyebrang jalan raya gitu kali enggak Pak, nggak pernah. Pakai mata doang. Pakai mata doang, Kiai. Ya Allah,
saya berselawat pada nabimu seperti Ustaz Mansur Nyul, katanya tukfadam tukfahamu gitu kan, katanya bakal diampunin dosanya dan dikabulin semua hajat-hajatnya. Kalau hajat itu tanah yang depan begitu doang. Enggak pernah dia nyebrang jalan raya lalu nginjak tanah itu, enggak pernah. Enggak pernah nyari tahu juga siapa yang punya tanah itu, enggak nyari tahu. Hanya bainahu wa bainallah, hanya antara dia dengan Allah saja. Tapi dalam 2 bulan itu Pak, ada orang datang. Orang ini tiap bulan juga emang jadi pembeli dia. Enggak pernah teridentifikasi bahwa orang inilah pemilik tanah yang di depan. Kan Allah yang bikin orang itu ngomong, Allah yang bikin orang itu kemudian bersuara, Allah kemudian yang mengilhamkan juga kepada orang ini untuk bangun komunikasi. Apa kata nih orang, apa kata si pelanggan yang emang udah dikenal sebelumnya. Bang, nggak mau pindah bang? Segitu doang mau urusan. Pindah kemana? Itu depan. Ya mau, bagi kita doain aja. Emang bapak kenalnya punya saya, pakai aja, bagi 2 gitu. Ya, tapi kan bisa segede gitu, gimana ceritain? Entar saya yang ceritain, entar saya yang beresin, entar saya yang permain, entar saya yang benahin, gitu. Jadi food court Pak. Di situ ada seafood, ada babakaran itu, ada jualan ini jualan itu yang tidak pernah terbayangkan, dan itu hanya 2 bulan. Lu mau sekolah di mana? Mau kuliah di mana? Mau kuliah bisnis di mana? Yang begini modelnya Pak. Ayo ikutin saya, dengerin ikutin. Bismillah. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati Ini ayat 2 ini berpengaruh besar terhadap kehidupannya seorang Yusuf Mansur dan kemudian turunan-turunannya nih, maksudnya semua yang mendengar ceramahnya, termasuk hari ini ada Haji Agus ikut. 2006 ngontrak aja kagak kebayar, karyawan rendahan punya di RSC, dia nyamain, dia setel nih kehidupannya, disamain ke dia. Saya tadi mampir dulu tuh ke dia. 2006 Pak, sekarang 2021. Sebagai orang yang nggak ada masa depannya, berdua sama bininya nih nggak tahu lah kayak gimana. Lalu kemudian sekarang bisa punya rumah 3, bisa punya mobil Renault, mungkin haji, mungkin umroh, orang tua dan keluarga udah enteng bener kayak ngondangin orang doang gitu. Nggak ada utang, punya saldo pulang. 2006 perjalanannya ke 2021 kayak begitu, itu mah cepet bener Pak. Cepet itu mana? Cepet betul itu. Ya orang sih bawa ada mana aja Agus ya? Ada di mana? Mana Ustaz Bukhari? Haji Agus mana? Masih ada? Di belakang ya? Wah itu dia di belakang. Jagain mobil kalau hilang kali.
istri saya pengen kuliah di Amerika. Saya bilang sama dia, jangan lo lihat bapak lo, nggak bisa apa-apa, lo lihat Allah. Jangan lo andelin bapak lo. Jangan sampai ada orang bilang begini, kayak pantas aja masih Wilda bisa ke Amerika, bapaknya si Yusuf Mansur. Enggak, jangan sampai begitu. Samain aja. Saking cepetnya Pak cara kerja Allah, mintanya kuliah tuh si Wilda. Kelas 4 SD Pak udah ngetrek nih, kelas 4 SD, anak kelas 4 SD nih nawaitu ngapal Quran dan dia selesaikan Qurannya dan sholawat sehari 1000 anak kelas 4 SD cekek pasang badan buat sholawat 4 SD, 4 SD. Ini ketua PCNU berapa ini sholawatnya? Nomor berapa? Oh iya, nggak mau kalah dia. Begitu dia pasang badan nih, anak kelas 4 SD dia sholat duha, sholat malam buat nembak nanti kuliah di Amerika. Pak, ternyata sejak SMP dia melalang buana kemana-mana. Bapaknya enggak ada urusan. Dan terakhir kemarin anak saya si Kun sama si Hafiz, nggak ngerti saya jalan ceritanya, tapi dia memang pernah tuh ngomong, Pak, nanti abang sama Hafiz begini. Apa jalannya? Yang ngikutin kakak, ngikutin papa, ngikutin mama. Yang ngikutin kita itu maksudnya tadi nyetel aja. Pagi duha, ini nggak aneh. Pagi duha, jamaah, mulai badiah, 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, begitu. Tiba-tiba kemudian Ustadz Alim di pesantren Darul Quran main ke rumah. Ustadz, itu bangun Bang Hafiz mau kita urusin ke Mesir, mulazamah sama Masyaih. Oh, gimana urusannya? Ya, kita lihat gimana ntar. Tahu tuh belum selesai. Visanya selesai, tiketnya beres, nggak ada peran saya. Terus saya tanya, ini gimana? Ini dibayarin sama Darul Quran? Ada satu jamaah yang bayarin semua. Oh. Wilda tuh waktu SMP tuh Yaman, Jordan, Mekah, Madinah, ikut kemudian Daurah Sese, Daurah Sekho. Kemudian pas SMA jalur barat, begitu SMA dia ke Amerika, mintanya kuliah, tapi masuk Amerikanya SMA. 2014 saya nganterin langsung tuh, ke New York. Tanggung-tanggung dia pindah kemudian ke Washington DC. Di ujung kelas 3 dia pindah ke Inggris lagi. Itu dunia kayak dilipat. Itu kan masuk lu jajan. Ini yang pada bocah-bocah lu jajan. Ini bocah-bocah nih, jajan lu sholat malam ngetrek dari sekarang, kalau nggak besok ada di Tarim lu. Oh benar Pak, saya punya santri pertama 70 orang Pak, tahun 2005. 70-nya saya siapin dialog. Lu percaya nggak lu bisa ke Yaman? Lu percaya nggak lu bisa ke Mesir? Lu percaya nggak lu bisa ke Madinah? Lu percaya nggak lu bisa ke Mekah? Lu percaya nggak lu bisa ke Amerika? Lu percaya nggak lu bisa ke Kanada? Lu percaya nggak lu bisa ke Australia? 70 kita siapin. Jangan pakai proposal. Lu sholat malam lu minta, lu sholat tua lu minta, lu ngaji, lu benerin, lu tahfiz Quran. Tiba-tiba ada dari susu bendera, tong. Jangan salah lu, susu bendera itu Pak, CSR-nya gedenya minta ampun Pak. Dia bilang kita mau ngasih beasiswa sekarang. Apa katanya? Terserah anaknya mau kemana, kini jalan. Saya bilangnya begini, 40 hari kita berdoa mengundang Allah Jalla Jalaluhu. Belum 40 hari itu tamu datang. Udahlah, nggak ada yang lebih cepat Pak. Nggak ada yang cepat. Coba lo beli rumah KPR 15 tahun. Tapi kalau lo sholatin tuh rumah, lo sholawatin tuh rumah, lo hitung tuh rumah berapa duit? Rumah berapa duit? Gopetan 500 juta. Ya udah, 500 juta lo kali 10%. Berapa? 50 juta. Lo kejar 50 juta. Daripada lo kejar 500 juta, lo kejar 50 juta. 50 juta itu maksudnya gimana? Ke Allah. Ada duit sedekah, duit sedekah, supaya nyampe 50. Kalau emang berat dikali 2,5. Kalau emang berat dikali 2,5, itu jumlahnya pasti akan turun.
500 juta kali 2,5 enteng tuh. Kalau masih berat juga dibagi 700 karena Allah janji masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Entar sejalan-jalan itu belum dapat. Dan biasanya tuh nggak nyampe 3 tahun, nggak nyampe 2 tahun. Yang penting bejana kita jangan dibocorin. Ada orang yang benar-benar rajin, tapi ngomongin orangnya juga rajin. Yang begini-gini yang memperlambat. Tapi kalau kita bejananya tidak kita bolongin, kan kita nuang air. Jangan dibolongin dong biar dia cepat penuh. Kalau dibolongin kita mati. Saya mendasarkan pada ayat itu tadi di antaranya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Kalau saya jauh dari Allah dan Rasulnya, udah apa aja sia-sia. Apa aja sia-sia. Kayaknya mau naik jadi Kapolres nggak mungkin. Kayaknya mau jadi Kapolres jauh bener. Kayaknya mau naik jadi Kapolres sesuatu yang mustahil. Mau jadi dandim, udah pompe mati dan ambil aja. Tapi kalau kita pakai caranya Allah, waduh, nikungnya tuh yang lain masih kompres, di bintang 2. Oh banyak cerita. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Pokoknya percaya aja udahlah apa yang diturunin kepada Nabi Muhammad, kemudian praktek ngamalkan apa janji Allah, wa wal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah bakal beresin tuh yang ngeganjel-ganjel, yang nyumpet-nyumpet, yang nahan-nahan, wa aslaha balahum, dan kemudian akan diperbaiki keadaan. Mulailah dengan izin Allah meniti. Dan sekarang waktu episode awal ngejajal, sampai geli ketawa. Kayaknya Allah bercanda gitu. Misal tadi tuh yang hadis qudsi Kiai yang soal 4 rakaat, asli saya ngejajal. Orang bilang pamrih, nah gua mah bilangnya yakin. Saking yakinnya gua mah. Kan ada orang bilang, oh, pamrih itu namanya. Ya itu. Sama siapa lagi kalau bukan sama dia? Hah? Kan ada orang bilang, Kiai, duha pengen kaya. Kalau mau pengen jadi kapolsek. Sedekah supaya diganti. Lah, emang Allahnya nyuruh begitu gimana? Allah nyuruh kita minta kok. Was'alu min fadlih. Suruh kita disuruh minta kok. Lagi nggak pakai duha juga boleh minta kaya, kita nggak duha nih. Terus kita bilang mau ya Allah saya bosan banget ini miskin, jadiin saya kaya, boleh kan? Boleh. Masa giliran sholat duha jadi kagak boleh doa? Berarti duha menghambat kita doa dong. Duha menjadi penghalang kita doa dong. Mendingan nggak usah duha. Karena sebelum duha boleh doa, setelah duha jadi nggak boleh doa. Lu niatnya apa ya baca Yasin? Nah, emang apa niatnya apa? Ya Yasin niatnya supaya laku dagangan. Oh boleh. Waduh, nggak ngerti ya. Nggak ngerti, asli nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Oke bang, jadi saya nggak boleh nih kalau baca Yasin minta dagangan laku. Nggak boleh lo, mesti ikhlas. Oke bang, sekarang saya nggak baca Yasin. Saya nggak baca Yasin. Yasin gue lupain, sekalian gue baca. Terus gue doa nih bang. Ya Allah nih dagangan mudah-mudahan laku, boleh nggak? Boleh. Nah, gue bingung. Gue bingung tuh. Nah, sebelum baca Yasin boleh. Setelah baca Yasin agak boleh. Berarti rugi dong kita baca Yasin. Karena tekor, karena menghalangi kita doa. Nah bener kan? Yang bener begini kan? Sebelum baca Yasin aja lu boleh, apalagi udah baca Yasin.
Saya suka pengen jadi orang kaya. Dah, tapi lu nih, kalau gua nggak sedekah, gua boleh minta jadi kaya? Boleh. Terus setelah gua sedekah, gua nggak boleh minta jadi kaya? Nggak boleh. Ya bingung. Ngapain gua sedekah kalau gua jadi nggak boleh doa? Rugi dong. Apa berarti salah? Maka ketika saya ketemu ayat ini, hadis ini, birkatin al-barokah, saya kerja sepenuh-penuhnya, saya kerja. Asli itu, saya gelar sejadah sambil ketawa-ketawa. Saya bilang sama Allah, buktiin. Saya pengen ngomong sama dunia, buktiin kalau saya sholat 4 rakaat, engkau nganterin duit. Jadi saya takbir ini, takbir bakalan dapat duit. Soli sunat duha rokatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat orang yang kira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau buat kita orang biasa, mendingan sholat ada hajat jadi kira. Buat kita nih yang makomnya belum mahabbah gitu, makomnya belum kayak waliullah, buat kita mah sholat mendingan bawa hajat jadi kita gembira sholatnya. Semangat, bawa utangmu sama Allah, kira-kira begitu. Bawa kesedihan tuh, udah menikah sekian lama belum punya anak, bawa itu, sholatnya jadi gembira. Tahunan nggak punya kerjaan, bawa itu sholat, pasti senang. Wah, saya sholat nih, habis sholat saya pasti dapat rezeki. Saya sholat nih, habis sholat insya Allah jodoh saya datang, pasti senang. Saya sholat berharap janji Allah ini benar. Baru 1 rakaat kiai, ada yang ucap salah. Coba itu. Kan gue pengen batalin ya soalnya. Dan zaman dulu kampung Ketapang nggak kayak sekarang. Sekarang mah jalan tol depan dia. Zaman dulu mah jempling. Gak mungkin ada tamu, gak mungkin. Baru 1 rakaat nih, baru 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rezekinya gede sekali ngangkat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Saya. Karena pengen rezekinya gede, kehantam tuh Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الأرض وضعها فيها فاكهة ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما ada yang ucap salah. Saya bilang Allah dah suaranya nggak pernah saya dengar. Nah kita orang kampung Pak, bisa dihitung jari saat itu kita kenal suara si A si B si C. Ini suara bukan suara orang kampung, ini suaranya Allah. Jadi begitu ada orang salam, assalamualaikum, artisnya bergemuruh, benar habis. Saya cepetin Pak sholat. Nyampe rakaat kedua, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kaki naik nih, pengen bangun, tapi ingat hadisnya 4. Sedangkan kita baru, waduh, mana caranya ya? Saya kasih tahu dah dari kamar. Bentar ya, lagi duha. Tunggu bentar. Saya naik lagi 2 rakaat. Saya bilang sama Allah, kalau engkau berkenan tunggu dah. Kalau engkau berkenan nunggu dah.
Saya selesaikan dulu ya Allah sesuai dengan hadis dari dirimu lewat Rasulmu yang mulia. Allahu Akbar. Begitu selesai, saya temuin tuh tamu. Waalaikumsalam bang. Gimana? Ini rumahnya Herman Salim ya? Ya, bilang salah. Ya Allah, masa kau rumah Yusuf Mansur? Bapak menjadi Yusuf Mansur apa Herman Salim? Herman Salim. Ya salah bang, rumahnya bukan di sini. Rumahnya di ujung jalan. Tapi begitu saya nyebut saya ingat. Oh, ini mesti ada sesuatu. Jadi Allah belokin pasti ada sesuatu. Saya tanya, emang ada apa Mbak Herman Salim? Ini katanya rumah yang hijau itu sebelah kanan saya. Ini rumahnya yang hijau, katanya dijual. Kuncinya Herman Salim. Udah bener kan? Udah bener nih. Terus saya ke depan, Pak, ayo Pak. Terus saya bilang, Bapak ikutin jalan ini, ayo ujung, mentok. Itu rumahnya Herman Salim. Ya Pak, titip salam sama dia, saya ngunjukin. Ya udah apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Enggak ada jalan yang lebih cepat buat umatnya Rasul berubah. Pak, kita nih enggak punya kompetensi loh. Jujur Pak, kita ini termasuk orang Indonesia, maaf nih, rada-rada nggak punya kompetensi untuk jadi orang kaya, orang besar, orang sukses. Hampir nggak kayak orang lain. Orang lain punya duit, punya orang tua, punya gelar, punya gitar, punya lingkungan, punya teman. Lu punya siapa? Anda punya siapa? Pertanyaan itu kepada saya tanya, kamu punya apa? Punya siapa? Keluarga lu aja nolak, temen lu aja nolak, lu punya siapa? Katakan kepada dirimu kamu perlu Allah. Ya kalau orang tua lu kaya lu gak butuh lagi dah. Tapi orang tua lu lihat, laki bu, lihat tuh laki udah 3 kali ganti laki tuh, utang masih sama aja, rumah masih begitu-begitu aja. Kita nih hampir gak punya syarat, beda sama orang lain Pak. Temen-temennya pada guyup, temen-temen kita guyup lagi susah doang. Begitu pada punya, megang bencar gitu. Gimana? Saya unjukin tuh jalan. Sorenya Herman Salim datang. Mam, alhamdulillah nih dibagi sama si Dodi. Jadi belum tuh beli rumah. Jadi hari ini belum selesai. Laku berapa? 35 tahun itu beli loh. 25 juta. Oh iya, iya kanan kiri. Yang sebelah dapat 5, sebelah dapat 5. 5%. Jadi 3,5 juta Pak. Nah, karena itu telunjuknya Jaman, masih si Jaman. Karena telunjuknya Jaman untuk ke kamu, kita bagi 2. Jadi 3,5 juta sama Herman Salim bagi 2. 1.750.000 buat saya. Tadi denger kan, saya kerja dari 2:30 sampai 2:30 lagi 20.000 Pak. Ini gue cuma 4 rakaat 17,5. Ini 60 hari itu gue kaya nih. Dan itu yang saya sampaikan kemana-mana saat itu. Orang pertama yang saya kasih tahu Makmun, teman saya. Mun, saya datang ke rumahnya Tigers. Mun, gue udah tahu sekarang jalan jadi orang kaya. Apaan bos? Sholat duha. Sholat duha. Mun, gue pagi tadi sholat duha Mun. Nih 17,5. Terus kata si Makmun gini, buset 2 bulan cepet. Ya kalau orang-orang akan bilang begini, lah kok jadi duit? Saya memang bener. Saya bilang, kalau emang bener kenapa lu mundur? Jegas dong. Lu gila aja. Bener mundur. Kan kata orang-orang begini ya, kata yang nyampe-nyampe nih. Kan kita mah kagak nyampe. Kata yang nyampe-nyampe. Nah udah, habis begitu ikhlas. Jangan pengen apa-apa. Salah saya. Enggak. Allah udah buktiin. Kenapa lu minta lebih? Allah udah hasilin. Kenapa lu nggak lanjut? Lu salah dong. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu di awal untuk menunjukkan kepada kita semua jangan sampai kagak minta loh. Bahkan Asmaul Husna pertama Ar-Rahman, dia yang
Siapa di antara bapak ibu yang pernah megang duit miliar? Siapa? Satu pak penyebabnya, bapak gak pernah minta. Siapa yang gak pernah punya mobil kijang terbaru? Siapa? Sederhana aja, bapak gak pernah minta. Coba lu jajal minta, pagi siang sore malam. Ngomongin luar biasa. Saya nggak dengar makmum ngomong gitu. Wih, sebulan 60 juta, 2 bulan 100 juta. Oh, saya bingung. Saya bilang gini, bener juga mah. Bener ini bener ini bener ini. Kita tangkap gas mon. 8 kalau perlu, gitu kan. 8 kalau perlu, bener loh. Oh, habis itu pak pelipatannya nggak kira-kira pak. Senggak pak. Kayak apa tahu. Saya menyampaikan ini untuk menunjukkan bahwa betul jalannya Allah itu benar. Kita punya ini sebagai kekayaan kita, Pak. Ada orang nih ngaji di Istiqlal, ngaji di Istiqlal sama saya. Pada saat ngaji sama kayak Agus yang sekarang ikut di depan sama Ustaz Bukhari. Miskin, nggak punya duit buat bayar kontrakan, nggak tahu gimana cerita hidup ke depan. Terus berjanji saat itu, Bismillahirrahmanirrahim, benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Wakama kola kayak kita tadi, ya, mengutip hadis Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah dunya wal akhirah. Masya Allah. Beliau Bapak Ibu dirahmati Allah, pasang badan, tidur di awal-awal supaya bisa bangun malam. Terus dia tulis di kertas, nanti saya begini, nanti saya begitu, nanti saya begini. Salah satu yang ditulis adalah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berangkat umroh bersama 8 orang keluarga saya dan bisnis kelas. Dan sekali berangkat, mudah-mudahan ketemu Yusuf Mansur di Tanah Suci Mekah Madinah. Dan saya pengen ini, ya Allah, dalam waktu dekat saya bisa punya rumah sendiri dan merumahkan orang tua saya. Saya pengen tidak lagi menjadi karyawan, tapi saya punya karyawan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya mulai malam hari ini bangun malam untukmu ya Allah. Bapak tahu Pak, tiba-tiba dia ini yang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ketemu sama resep bakso aci. Ketemu sama resep bakso aci. Jadilah kemudian baru masuk. Dalam tempo 2 tahun 17 cabang Pak. Dan waktunya wow, benar-benar laku. Sampai dalam 2 tahun itu dia bisa bahkan membangunkan rumah orang tuanya 1,7 miliar rupiah cash. Tuh, Pak, siapa coba? Siapa yang bisa bikin begitu cepat begitu 2 tahun, Pak? Dan yang ajibnya nih, demi Allah nih kisahnya, yang ajibnya nih, pergi umroh dia berlama, 4 orang ditaruh di bisnis, 4 orang udah di belakang. Kan dia nulis tuh 2 tahun yang lalu sebelumnya, mudah-mudahan sekalinya saya berangkat umroh ketemu Yusuf Mansur. Bisa-bisanya saat itu saya di Rirol, mestinya turun di Jeddah Kiai, dipindahin turun di Madinah. Kira-kira jam 1 jam berapa begitu turun Madinah, masuk ke hotel di Madinah, udah menjelang subuh. Akhirnya kita nggak tidur lagi dah, langsung berangkat ke masjid. Begitu berangkat ke masjid, ada tuh orang di masjid, ada tuh orang di halaman masjid. Jadi nyampenya gini, dia dari sini nih, itu saya dari belakang sini. Dari jauh dia dibilang, udah begini, sujud mana? Coba merinding deh, 2 tahun Pak. Oh udah, geber-geberan aja udah. Gaspol, kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah betul itu. Asal kita ngikutin kiai yang tadi bilang, kalau memang sanggup kita maulidan tiap habis subuh. Nah, kita kan nggak bisa sentut turun. Beda dengan beliau. Beda dengan kemudian teman-teman bahkan bisa maulid yang lain, bisa berjanji, bisa habsi, bisa yang lain-lain. Terus kita bagaimana? Salawat apa enggak? 1000 lah sehari. 1000 tuh kalau bacanya salawat Jibril cuma 20 menit. Salawat Jibril itu cuma sallallahu alaihi Muhammad. Itu sallallahu alaihi Muhammad boleh pakai dihitung 20 menit 1000. Lihat jam 6. Udah jam 6.20 1000 selesai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nggak usah dihitung dah, pokoknya 20 menit itu 1000 tuh salawat Jibril. Ya ajar Pak, ya ajar, ya ajar, ya ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau mau ngetes nih, niatin nih, ntar malam mulai bangun malam nggak putus. Besok pagi lo tawar sama orang. Gitu, kita tes-tesan aja kan. Besok pagi langsung tawar sama orang dan bilang sama dia, hari ke-41 saya bayar. Coba, ayo hadirkan ya Allah testimoni ini dari pesantren Sabilul tadi. Hadirkan ya Allah supaya saya nggak dibilang bohong ketika menyampaikan wahyu, supaya saya nggak dibilang bohong ketika menyampaikan hadis dari Rasulmu ya Allah. Tunjukkan kebenaranmu ya Allah. Yang penting ada yang melakukan. Ini anak-anak muda, lu sholat malam sekarang, besok sholat pagi, siangnya ke Solo motor. Terus lu hitung nih, 41 hari dari tanggal sekarang, jamnya tanggal berapa? Terus bilang, bang, nanti saya balik lagi tanggal sekian. Nggak perlu lu balik, karena motor bakal diantar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang belum kawin? Ada yang belum kawin ada? Salat malam dari sekarang. Salat malam dari sekarang. Besok datengin siapa kayak? Boleh dia menolak. Tapi nanti setelah kelar 40 hari ini, hari ke-41 dia bakalan datang. Bener, bakal ngintilin tuh betul. Izin Allah asli. Siapa yang masih ngontrak? Ada yang masih ngontrak sini? Mana? Siapa yang masih ngontrak? Enggak lah, ini muka-muka kayak semua ini. Kalau masih ngontrak, samain aja. Malam ini bangun malam, terus niatin gak putus. Besoknya doa, niatin gak putus. Sholat berjamaah, niatin gak putus. Besok hari juga, samperin yang punya kontrakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Izin kontrakan ibu saya beli sama 9 pintu kanan, 9 pintu kiri. Sekalian rumah ibu. Jangan ngomong begitu, nanti kejadiannya begitu. Kalau ente ngomong, yang ada diusir, itu diusir. Omongan lu mesti cakep, titik, jangan pakai koma. Saya ketika ngejajal beginian, Pak, saya berdiri di musola, ya. Saya berdiri di musola Nurul Iman di rumah, saya berdiri. Ketika menjajal gini-ginian nih, pokoknya gua sapu nih, gua sapu semua yang gua bisa, gitu aja udah. Judulnya benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Apa yang wajib kita benerin, apa yang sunnah kita hidupin. Pak, pada saat saya ngejajal, ini omongan kita jatuhin Pak. Saya berdiri di musola Nurul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mansur. Bila ada orang kampung yang pada belum pergi umroh ke tanah suci, ke rumah saya. Insya Allah dengan izin Allah, saya berangkat atu-atu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tungguin Pak, gak ada yang datang. Zaman itu kan gak ada yang percaya. Yusuf Mansur katanya, tiap hari orang pada nagih. Saya sampai tahun 99, utang saya 1,4 miliar rupiah. Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya? Yang ada gelap ya. Maka ketika saya ngomong siapa orang kampung yang belum pergi ke tanah suci ke rumah saya, insya Allah ntar satu waktu saya berangkat ke umroh nggak ada yang datang kecuali Bang Jona. Ada namanya Bang Jona, anak dari Om Rahim. Dia datang nih. So, lu gila ya? Gua denger si Jona padahal dari masjid, si Jona padahal nggak mau sholat. Gua denger lu katanya mau berangkat ke orang sekampung, yang bener lah. So, gua daftar. Merinding. Orang pertama yang percaya Jona. So, gua daftar. Gua percaya lu bakal jadi. Gua daftar. Dan alhamdulillah Pak, saya nggak pernah cedera janji karena Jona meninggal duluan. Alhamdulillah udah jadi meninggal, alhamdulillah. Bang Jona meninggal duluan sebelum gue jadi, bener. Selamat betul. Jadi kita berangkatin koknya. Pokoknya nenek-nenek di kampung
Grup WhatsApp alumni ada kan? Jatuhin omongan Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Saya mulai malam ini mau sholat malam kagak putus, mulai besok pagi mau doa kagak putus, mau sholat berjamaah mulai besok kagak putus, dengan qobliyah ba'diyah kagak putus. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan ya Allah mulai bulan besok umroh dibuka 3 bulan 5 dem haji 10. Jatuhin omongan dem. Weh, siapa yang mau gue berangkatin umroh? Insya Allah gak ada yang nyaut. Lo kalau balik ke hotelnya jadi malam Pak Effendi oke. Tapi itu siapa? Tapi tak ada yang jabri itu, seng. Beneran tuh, itu tuyul. Beneran Bang, dari mana jalannya? Semalam gua datang di pesantren Sabilun tadi, yang ceramah Yusuf Mansur. Terus balasan dari orang itu apa? Link. Balasan dari orang itu link YouTube. Yusuf Mansur yang penipu gitu. Yusuf Mansur yang pembohong. Nih udah tau belum dia nipu orang banyak? Nah, yang begitu kata orang itu. Saksikan kebesaran Allah. Hari ini bulan apa ini? Bulan Rabu Tani November. Berarti kalau bulan Januari ya 11 November nih. Januari Pak, dengan izin Allah nih kalau Bapak berani kayak gitu. Emang Allah tuh temennya begitu Pak. Allah tuh temennya kita kerakin gitu. Saya udah tawar ya Allah, tinggal lunasin dulu Allah teman bener. Jadi kalau Bapak mau bangun rumah, langsung beli batu bata. Walau aku biji. Kasih tau mau, udah saya beli aku nih. Gini. Jadi jangan cuma enggak, udah mulai ada gitu. Mau bangun majelis, udah jangan tunggu apa-apa. Beli kayu aja, walaupun cuma sebelidi gitu. Waktu beli aja. Allah temennya begitu-gitu. Jadi kita ingat, kita ikat Pak. Dengan apa? Dengan kita punya omongan. Dan Allah tuh senang karena Allah nggak mau mencewain kita, Allah nggak mau mempermalukan kita, Allah nggak mau dikata bohong sama kita. Yang masih ada emak siapa? Yang masih ada emak? Ada emak? Yang masih ada ibu siapa? Yang ibunya masih hidup dan belum pergi haji siapa? Pulang Bu, Pak, pulang langsung temuin emak. Atau besok pagi dah. Terus cium tangan dia. Assalamualaikum Mak. Cium tangan yang rapi. Terus bilang lagi, Mak, doain. Insya Allah saya akan memberangkatkan emak haji tahun depan. Entar emaknya ente pada tuh nangis tuh. Ya Allah, emang tukang bohong. Cincin emak aja udah langit. Tapi ngomong dia aja lagi. Tapi yang sekarang gue demen dibohongin. Gue doain kenyataan. Amin. Mudah-mudahan lu bisa nganter emak juga pergi haji sama bini lu. Ya ngomong. Dan jangan mikir begini, ntar gue ditagih.